dengan setelah melihat dari PSI di Kalbar potensi untuk mendulang suara di tahun 2029 nanti? Kalau kita lihat hasil Rakorwi hari ini, tentunya ini sangat membanggakan hati ya. Saya optimis bahwa kepemimpinannya Haji Robi sebagai Ketua DPW, insya Allah PSI di Kalimantan Barat 2009 tidak hanya mendapatkan kursi, tapi insya Allah dia bisa jadi pemenang di Kalimantan Barat. Karena syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut saya. Optimisme itu tentunya tidak berlebihan karena kalau melihat kesiapan struktur, semangat kader, dan kesungguh-sungguhannya itu tergambar dari hari ini. Verifikasi, kalau besok dilakukan verifikasi oleh KPU, saya pastikan Kalimantan Barat adalah wilayah yang pertama kali lolos. Karena 100% pengurusannya sudah selesai. Jadi sekali lagi bahwa dari apa yang kita lihat, yang kita rasakan, interaksi yang kita bangun, Kalimantan Barat akan menjadi salah satu lumbung daripada Partai Solidaritas Indonesia. Termasuk bisa lolos optimis di parlemen threshold itu nanti, Pak? Kalau secara nasional kami tidak sedang merencanakan lolos di parlemen threshold, tapi kami ingin merencanakan kemenangan di pemilu 2009. Jadi hari ini konsolidasi yang kami bangun tidak mendesain hanya sekedar lolos, tapi kami optimis bahwa kami mendesain konsolidasi yang sedang hari ini untuk jadi pemenang di 2029. Untuk wujudkan itu, Pak, instruksi khusus dari DPP terhadap Kalbar apa? Bangun struktur, dekat rakyat, dengarkan aspirasi masyarakat, bangun konsolidasi, jadi interaksi, dengarkan, suarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ketika PSI menjadi bagian daripada masyarakat, ketika PSI tidak lagi berjarak dengan rakyat, ketika PSI mendengarkan tahu tentang keluhan rakyat, dan saya pikir itu adalah kunci kemenangan di 2009. Menghadapi kompetitor dari partai lain gimana, Pak? Kenapa? Dengan kompetitor dari partai yang lain. Ya tentunya semua partai yang berjuang, tapi ada kelebihan PSI karena PSI pastinya belum punya catatan di masyarakat. PSI belum pernah mengecewakan masyarakat. Hari ini saya berani mengklaim satu-satunya partai bersih yang tidak korup, yang tidak ada kader yang korup adalah PSI. Dan itu menjadi harapan masyarakat. Dan satu-satunya partai yang didesain untuk menjadi rumah bagi kaum pergerakan, karena di sini ini adalah partai yang diisi oleh para aktivis. Di sini ini, di partai ini diisi oleh para alumni Cipayung terbaik, alumni Cipayung Plus, yang memang kita wadahi untuk memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk melakukan untuk berkarya, untuk memberikan karya terbaiknya untuk bangsa, sehingga kemudian menjadi rumah nyaman untuk semua anak-anak bangsa di Indonesia. Satu lagi, Pak, ya. PSI identik dengan dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Gimana nih, Pak? Ya memang PSI menjadikan Pak Jokowi sebagai patron politik. PSI menjadikan Pak Jokowi sebagai patron politik karena kami ingin di Indonesia akan lahir Jokowi muda yang orang kampung, orang siapa-siapa, bukan orang siapa-siapa, bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Ke depan kami ingin lewat rahim PSI akan lahir pemimpin-pemimpin di daerah yang tidak harus berasal dari darah biru politik, yang tidak harus dari keturunan ningrat, yang tidak harus dari orang-orang yang memiliki nama besar, tapi dia adalah orang-orang kecil, para petani yang memiliki pikiran, integritas, dan konsistensi untuk rakyat. Kami ingin ke depan bahwa yang menentukan siapa pemimpin itulah rakyat. Dan kami ingin menjadikan Jokowi sebagai contoh bahwa kalau kamu ingin menjadi pemimpin negeri ini, ada contoh hidup.
itu Jokowi. Walaupun hari-hari terakhir dia dicaci maki, walaupun hari-hari terakhir yang dulu dipuja-puji ketika dia berkuasa, di akhir-akhir ini dicaci maki. Siapa yang mencaci maki? Itu pembenci-pembencinya, orang-orang yang pernah kecewa, dan lain-lain. Tapi satu hal yang menjadi kebanggaan kita, Bapak Presiden, dalam beberapa kesempatan dia mengatakan bahwa hanya orang yang tidak punya hati nurani, yang tidak mengakui keberhasilan dari Pak Jokowi membangun negeri ini. Pak, soal donasi Aceh tadi Pak, itu bisa sampaikan Pak, soal bencana Aceh, Sumut dan Sumbar itu betul Pak? Jadi gini, donasi bencana Aceh, Papua, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itulah bencana kemanusiaan yang tentunya kita sangat-sangat prihatin. PSI sangat prihatin dalam rangka kegiatan konsolidasi ini. Kami bukan tidak sedang mengingat saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah hari ini, yang sedang tertimpa bencana hari ini. Tapi kami ingin kemudian dalam perjalanan konsolidasi ini juga ingin memberdayakan PSI, bagaimana kemudian PSI ini berkontribusi, meringankan beban saudara-saudara kita yang hari ini tertimpa musibah. Mereka tentunya membutuhkan doa, iya. Mereka tentunya membutuhkan kehadiran kita di sana, iya. Tapi juga mereka membutuhkan uluran tangan kita. Nah, maka untuk kemudian PSI, insya Allah kami akan mencoba untuk menggerakkan seluruh keluarga besar PSI seluruh Indonesia untuk berusaha meringankan sedikit beban mereka hari ini. Saya pernah merasakan bagaimana tinggal di daerah bencana, sehingga saya tahu betul betapa pentingnya, betapa berartinya arti persaudaraan, betapa pentingnya kehadiran saudara ketika dalam suasana seperti ini. Kita ingin menegaskan kepada saudara dari Aceh bahwa mereka tidak sendiri, kalian tidak sendiri, karena ada saudara-saudara kalian yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, dan ada di pulau-pulau lain. Ketika Aceh menangis, Indonesia menangis. Ketika Sumatera menangis, Indonesia menangis. Nah, itu kemudian kita coba hidupkan kembali sebagai bentuk kegotong royongan kita, karena sejatinya kita Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.